Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama gue Eltridris Murjani, NIM 26227 dari kelas Tadris Matematika A. Nah, di sini gue sebenarnya agak sedikit noob sih, soalnya gue di sini first time buat video kayak gini. Yah, malah curhat deh gue. Nah, di video kali ini gue akan sedikit membahas tentang yang namanya politik uang. Sebelum kita bahas lebih lanjut dan biar kita bisa menghindarinya, kita cari tahu dulu yuk pengertian politik uang. Politik uang adalah suatu upaya mempengaruhi orang lain dengan menggunakan imbalan materi atau dapat juga diartikan jual beli suara pada proses politik. Ya, bisa diartikan kayak menyuap gitu deh. Uang di sini dalam tanda kutip bisa milik pribadi atau partai untuk mempengaruhi suara pemilih. Jadi gini guys, sebenarnya politik uang itu nggak melulu tentang uang sih, ada bentuk-bentuknya juga. Salah satunya, satu bentuk uang atau bentuk cash, dan dua yaitu bentuk fasilitas umum. Bentuk uang itu biasanya sering dilakukan itu pada saat kampanye gitu. Caranya dengan meminta dukungan dari masyarakat melalui penyebaran brosur, stiker, dan kaos. Setelah selesai acara pun para pendukung diberi pengganti uang transport dengan harga yang beragam. Terus pada saat pemilu ada beberapa praktik tindakan money-politik, misalnya distribusi sumbangan, baik berupa barang ataupun uang juga. Selanjutnya, yang bentuk fasilitas umum itu biasanya kayak pencitraan dan tebar pesona lazim dilakukan oleh para calon untuk menarik simpati masyarakat di daerah pemilihannya. Salah satu fasilitasnya itu biasanya kayak pembangunan masjid, musola, pengaspalan jalan, dan lain sebagainya. Itu semuanya untuk menarik simpati masyarakat. Jadi gue sebenarnya miris banget sih guys. Ya coba kalian pikir aja. Ya ngapain sih seorang pemimpin ngelakuin kayak gitu? Harusnya kan seorang pemimpin itu percaya diri dengan potensi dari diri masing-masing. Ya percayalah kalau bakalan menang. Coba deh kalian logika. Kalau semisal pada awalnya kalian itu diberi uang, yakin kalau si pemimpin itu kalau udah jadi itu nggak bakalan ambil uang yang dulu udah hilang, yang udah dihambur-hamburkan dan disebarkan kepada kalian. Ya gue di sini nggak mau seuzon sih sebenarnya, tapi ya kita pikir secara logis aja deh. Nah terus kita mau pilih yang mana dong? Ya kita kan katanya sebagai mahasiswa. Kok mahasiswa sih? Mahasiswa maksudnya. Mahasiswa itu sebaiknya milih yang moderat, yang tengah-tengah saja. Dalam artian tidak memilih yang amplopnya kandel, apa yang amplopnya tipis. Jadi kita tidak tergiur dengan itu semua tentang hal materi apapun. Kita pilih sesuai dengan keyakinan masing-masing, sesuai dengan yang menurut kita cocok, pas, dan berhak untuk melanjutkan kepemimpinan selanjutnya. Dan sebenarnya kan kita sudah memimpin diri kita masing-masing, jadi ya kita tahulah, kita itu yang paling tahu tentang diri kita. Mau milih yang mana? Ya yang baik-baik saja lah, yang moderat. Jangan yang kandel apa yang tipis. Gitu aja. Lalu sebenarnya apa sih yang menyebabkan terjadinya politik uang itu? Yuk kita bahas. Ya biasanya itu 1, kemiskinan.
Kita semua udah tahu lah, angka kemiskinan di Indonesia itu cukup tinggi. Kondisi miskin tersebut seperti memaksa dan menekan sebagian masyarakat untuk segera mendapat uang. Ya, politik uang pun menjadi ajang para masyarakat untuk berebut uang. Toh, padahal uang itu bisa kita dapat dengan cara ya seperti pada umumnya lah, kita bekerja terus mendapat uang. Kalau uang hasil dari politik uang kan kita nggak tahu halal atau haramnya. Kalau hasil sendiri kan kita tahu uang itu halal atau haram. Jadi ya kita pilih yang aman aja. Yang faktor kedua yang mempengaruhi terjadinya politik uang itu rendahnya pengetahuan masyarakat tentang politik. Ya, itulah gunanya pengetahuan tentang politik. Ya, salah satunya pelajaran PPKN. Untuk yang bukan pelajar kan banyak sosialisasi tentang pemilu. Nah, itu kita ikuti aja. Jadi, selain menambah pengetahuan, ya kita jadi bisa dapat sharing-sharing ke orang lain yang belum mendapat pengetahuan itu. Faktor yang mempengaruhi terjadinya politik uang yang ketiga yaitu kebudayaan. Ya, budaya orang Indonesia ya. Rezeki itu tidak boleh ditolak. Benar sih kata itu, rezeki itu tidak boleh ditolak. Kalau kata itu diterapkan pada tempat yang benar. Kalau yang di tempat yang seperti inilah, ya tanda tanya. Ya, kita kembali lagi. Katanya mahasiswa itu kok mahasiswa lagi sih? Mahasiswa itu sebagai agent of change, itu sebagai agen perubahan. Ya, kalau bukan kita yang merubah, mau siapa lagi? Lalu, mahasiswa itu sebagai agent of social control. Jadi, ya, mahasiswa itu diharapkan dapat mengendalikan keadaan sosial yang ada di lingkungan sekitar. Jadi ya, itu bukan sebagai harapan, yuk mari kita wujudkan. Nah, kalau sudah kita kontrol, yuk kita jadi agent of development. Yuk kita kembangkan. Yang baik-baik itu yang dikembangkan, bukan yang buruk malah yang dikembangkan. Nah, kalau kita udah tahu, benar-benar tahu kalau udah terjadi hal-hal yang seperti itu, ya kita bisa mengajukan advokasi. Dalam tanda kutip, advokasi di sini itu yang sudah dianalisis ya guys, karena kita kan nggak tahu ya bentuk dari politik uang itu. Ya, karena memang susah dibedain antara politik uang dengan amal jariah. Ya, memang salah satu cara yang paling aman itu kita merubah pola pikir masyarakat aja. Oke, itu saja ya yang bisa gue sampaikan. Ya, mohon maaf ya apabila ada kesalahan kata atau kekurangan dalam pembahasan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you guys.